pagi Bu. Jadi terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya waktu untuk mewawancara Ibu sebagai pelengkap nanti tugas saya di dalam pendidikan calon guru penggerak. Saya berikan salam dengan pengajari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar baik ya seperti biasanya. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol biar santai aja Bu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin tahu, kita sharing pengalaman Bu Man tentang mengambil keputusan. Seandainya di sekolah itu ada suatu kasus-kasus murid maupun kasus-kasus guru. Nah, saya ingin tahu dulu yang pertama dari Bu Man selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 4 Sebatu. Nah, kira-kira pernah nggak Bu Man itu mengalami atau menyelesaikan dan mengambil suatu keputusan dalam sebuah kasus yang merupakan kasus tersebut adalah dilema etika ataupun bujukan moral, Bu Man? Nah, itu yang ingin tahu. Selama Ibu bertugas di sini, ya kasus itu pernah ada, pernah antara mengedepankan etika dan moral kan itu. Nah, saat itu sikap yang Ibu ambil tetap mempertimbangkan kepentingan anak dan efek apa nanti atau pengaruh yang terjadi setelah keputusan itu Ibu ambil. Itu. Mungkin bisa lebih mengkerucut ya Bu Man ya. Nah, seandainya ada satu kasus yang merupakan dilema etika, yaitu antara pilihan benar dan benar. Kemudian kalau masalah bujukan moral kan mungkin Bu Man sudah pasti bisa menangani kasus itu karena kasus tersebut antara benar dan salah. Nah, pernah enggak Bu Man itu memiliki pengalaman dilema etika? Bagaimana sih Bu Man mengambil keputusannya itu? Kalau masalah itu ya, sementara ini kan baru berapa tahun nih? 1,5 tahun. Jadi belum sampai sejauh itu. Belum pernah mengalami kasus sampai sejauh itu. Cuma hanya kasus-kasus yang sederhana aja. Nah, mungkin pengalaman di sekolah sebelumnya, kalau kan gini, ada permasalahan antara pilihan benar dan benar, yang mana yang harus saya putuskan gitulah artinya. Kasus-kasus anak tuh. Iya, kasus anak misalnya. Pernah dulu waktu di SD di 3 Pupuan itu ada kasus pertengkaran ini anak. Nah, yang melibatkan orang tua, ada orang tuanya sampai ke sekolah itu. Nah, disinilah saya selaku kepala sekolah kan agak bingung ya. Paksa mengambil sikap, hanya anak ini kita datangkan orang tuanya, kita rembukan, kita sampaikan masalah yang terjadi, bagaimana cara supaya tidak merugikan ke pihak anak dan orang tuanya, kita berikan penjelasan. Jadi masalah itu bisa diselesaikan. Jadi cara mengambil keputusan ketika ada suatu dilema etika itu diselesaikan secara bersama. Artinya yang mana diutamakan kepentingannya? Apakah kepentingan orang tuanya, sekolah, atau murid? Kepentingan anak. Kepentingan anaknya. Baik Bu Man, itu mungkin sudah jelas, bisa saya pahami. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang tadi Bu Man uraikan itu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu mungkin bisa diperjelas ya. Apa sih yang pertama Bu Man lakukan ketika dihadapkan situasi antara benar dan benar itu, Bu Man? Gimana sih tadi? Langkah-langkah yang saya ambil pertama, kalau ada masalah seperti itu, ya dulunya kita musyawarah dulu dengan teman-teman guru, ya
langkah apa yang tepat misalnya supaya tidak tetap mengedepankan kepentingan anak, nama sekolah, dan hubungan kita dengan masyarakat, orang tua murid. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita musyawarah dapat keputusan yang tepat, baru kita panggil anak itu, bila perlu orang tuanya juga kita panggil. Orang tuanya. Ya, orang tuanya juga. Jadi ada hal yang efektif dari langkah-langkah itu, Bu Man. Kira-kira yang mana sih yang paling efektif? Apakah semua dari langkah-langkah penyelesaian kasus D5 etika itu efektif? Itu, Bu Man. Ya, efektif intinya tidak terjadi lagi kejadian seperti itu, orang tuanya mengerti dan memahami, jadi tidak ada miskomunikasi itu jadi sama mengerti, jadi diharapkan tidak lagi terjadi masalah itu, dan memang betul tidak ada lagi. Kalau sudah berkolaborasi dengan guru, orang tua itu efektif jadi penyelesaiannya. Baik, Bu Man, untuk selanjutnya saya juga ingin tahu, Bu Man, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bu Man sendiri sebagai kepala sekolah ketika menemui suatu kasus di dalam Bu Man mengambil keputusan dan kasus tersebut itu merupakan dilema etika. Dilema etika itu yang antara pilihan benar dan benar. Nah, apa sih tantangannya itu, Bu Man, dalam menyelesaikan kasus itu? Tantangannya kalau ada kasus seperti itu, ya kita harus selalu bersiap. Seandainya ada masalah seperti itu, bagaimana kita bisa menyelesaikannya, terus yang bermusyawarah sama guru-gurunya. Mungkin orientasinya, Bu Man, mungkin dari tantangan, biar kita bisa melihat tantangan, orientasi Bu Man dalam penyelesaian kasus itu kepada siapa sih sebenarnya? Menitik beratkan kepada kepentingan siapa sih? Kepentingan anak-anak. Kepentingan anak-anaknya. Jadi setiap ada kasus, jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan murid. Baik, Bu Man. Mungkin selanjutnya, nah, ada tidak mungkin bagaimana Bu Man dalam menyelesaikan suatu kasus, misalnya mengambil keputusan ketika ada suatu permasalahan atau kasus itu merupakan dilema etika, apakah Bu Man itu menjadwalkan? Misalnya sekarang ada sesuatu murid yang bermasalah, apa membuat suatu jadwal atau langsung secara spontan ketika saat itu ada kasus langsung saja kita selesaikan, atau kita jadwalkan berapa minggu lagi, berapa bulan lagi dalam penyelesaiannya? Kalau ada kasus seperti itu, supaya penyelesaiannya efektif, kita spontan saja supaya cepat selesai masalah itu. Artinya sekarang ada kasus, ya kita selesaikan dengan melibatkan guru, misalnya kalau perlu orang tuanya, biar kasus itu cepat selesai. Nah, kalau di sekolah dengan guru kelas, kelasnya. Jadi secara langsung biar tidak ditunda-tunda. Nah, kemudian selanjutnya, Bu Man, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah di dalam Bu Man itu mengambil suatu keputusan terhadap suatu kasus-kasus dilema etika itu? Ada nggak dari pihak siapa yang sudah sangat membantu lah dalam hal mengambil suatu keputusan? Ya ada, terutama dari pihak guru-guru yang berhadapan langsung, misalnya guru wali kelasnya. Ya, wali kelasnya otomatis dia yang lebih tahu tentang bagaimana karakteristik anak-anak. Jadi lebih mudah kita mengambil keputusan setelah berkomunikasi dengan guru kelas masing-masing. Jadi dibantu guru itu sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan ya. Ya betul ya, kalau di SD ini kan guru kelas yang lebih tahu nih kan ya. Nah, dari pengalaman Bu Man di dalam mengambil suatu keputusan yang sulit antara pilihan yang benar dan benar melawan benar itu, pengalaman apa sih
yang Buman dapatkan, saya itu ingin tahu gitu loh Buman, ingin tahu, ingin menggali pengalaman, ingin mendengar sharingnya Buman ketika dihadapkan antara pilihan benar dan benar. Itu gimana sih pengalaman Buman? Ya sangat menantang. Sangat menantang. Ya, menantang. Susah memang, tapi ya berusaha diselesaikan. Ya, tetap mengedepankan kepentingan anak. Jadi semuanya berorientasi pada kepentingan dan anak. kebutuhan anak. Oke, baik. Pernah enggak Buman punya pengalaman sampai suatu kasus itu sampai ke kepolisian mungkin? Belum pernah. Sementara Semoga belum tidak pernah ya. Semoga tidak pernah. Baik. Di dalam penyelesaian suatu kasus Buman ya, antara pilihan benar dan benar, jadi Buman itu mengedepankan kepentingan dirinya, kepentingan anak jadinya. Oke. Jadi terima kasih Buman. Mungkin itu bisa saya jadikan pengalaman bagaimana nanti seandainya saya juga berada di posisi untuk mengambil satu keputusan. Terima kasih Buman. Yang akhir dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi Bu Jero. Jadi terima kasih atas kesempatannya, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara, jadi sharing pengalaman lah Bu Jero tentang bagaimana pengalaman Bu Jero ketika menjadi kepala sekolah di sini. Pertemuan ini saya buka dengan pengajar Umat. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu Jero hari ini? Ya, Astungkara baik-baik. Iya. Pak Eka. Di sekolah kan sedang musim hujan. Kira-kira ada sesuatu enggak di sekolah Bu? Nah, paling tidak kalau musim hujan itu biasanya kegiatan lah pagi-paginya ini agak terkendala, terutama kan bersih-bersih sekolah dan dengan suasana sekolah dan lingkungan sekolah yang luas niki cukup menyita waktu juga. Ya, sama aja juga Bu Jero, di sekolah tiang juga seperti itu. Jadi kalau hujan artinya ada kegiatan yang berkendala. Ya, Baik Bu Jero, jadi kesempatan yang baik ini saya ingin mengetahui beberapa hal dari pengalaman Bu Jero menjadi kepala sekolah di SD Negeri 5 Sebatu. Nah, yang pertama mungkin selama ini Bu Jero kan sudah menjadi kepala sekolah, pernah kan pasti menemui suatu kasus murid ataupun kasus guru, pernah kan Bu Jero? Pastilah, pasti ya. Satu-satunya kali ini pasti pernah. Ya. Nah, dari kasus-kasus seperti itu pastilah pada ujung akhirnya nih ke kepala sekolah yang mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, mungkin Bu Jero pernah mendengar atau tahu tentang dilema etika dan bujukan moral. Ada enggak dari kasus-kasus yang Bu Jero temui terkait dengan dua istilah itu? Sebenarnya sih jujur saja nih Pak Eka, kalau masalah istilah dilema etika itu masih sangat awam untuk saya. Mungkin kalau hal sederhananya modelnya seperti pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan dua hal yang dianggap benar. Nah, mungkin apakah seperti Niko yang dimaksud? Kalau dilema etikanya seperti Niko. Jadi bagaimana, pernah enggak Bu Jero mengalami bahwa saya harus mengambil keputusan loh, biarpun satu hal ini benar, jadi harus memilih antara kedua itu. Pernah kan? Ya, pernah lah, sekali dua kali pasti pernah. Iya. Jadi mungkin kita akan berbicara itu lebih banyak. Nah, tapi kalau bujukan moral bagaimana Bu? Kalau bujukan moral, nah itu juga sedikit awam bagi tiang untuk bujukan moralnya. Tapi kalau nggak salah ya memilih benar dan salah. Iya, antara memilih benar dan salah. Itu juga sering mungkin. Nah, itu mungkin lebih sering ya. Baik Bu Jero, jadi pernah ya pasti mengalami situasi untuk diambil segera keputusannya itu. Nah, di dalam mengambil keputusan di sekolah Bu Jero, terutama di kasus-kasus
yang tadi, yaitu dilema etika itu, mungkin bisa dicontohkan atau dibayangkan satu kasus ketika harus Bu Juru ambil keputusan, nilai-nilai kebenaran apa sih yang bertentangan antara atau dua atau lebih mungkin nilai-nilai kebenaran yang bertentangan itu, Bu Juru. Nah, misalnya antara apa ya? Keadilan dengan kejujuran. Keadilan dan kejujuran. Gimana nih Kejujuran dengan kasusnya? keadilan ya. Gimana itu kasusnya, Bu? Misalnya ada seorang anak yang sering tidak masuk sekolah karena keadaan ekonominya yang sulit. Nah, di satu sisi kan kita di sekolah, guru terutama dan kepala sekolah kan menginginkan agar anak itu setiap hari masuk sesuai dengan jadwal sekolah. Tapi di satu sisi juga anak itu karena kesulitan ekonomi, dia ingin membantu keluarganya untuk meringankan beban, minimal untuk uang jajan seperti itu. Nah, di situ kan gimana ya, mengambil keputusannya kan sulit. Apa yang harus kami lakukan kalau tidak diizinkan untuk membantu orang tuanya, artinya tidak diharuskan sekolah, berarti kan tidak bisa juga dia untuk mengikuti pelajaran karena ekonominya terkendala. Kalau di satu sisi kita biarkan tetap seperti itu kan akan menjadi contoh bagi siswa yang lain. Terus Bang Asing masuk ya, terus dia tidak diizinkan sekolah ya, padahal nanti bagaimana aja apakah dia akan naik atau tidak. Nah, mungkin itu akan dijadikan pertimbangan. Nah, itu memerlukan pertimbangan yang cukup matang untuk mengambil keputusan apa yang semestinya saya lakukan. Gitu. Mungkin di satu sisi bisa membantu dalam jangka pendek dengan memberikan bantuan berupa seperti apa gitu misalnya, atau di satu sisi kita tetap paksa anak itu untuk tetap sekolah, tapi konsekuensinya dia nanti nggak punya uang jajan. Bingung jadi bingung nih kayaknya. Mungkin yang itu mungkin nilai keadilan dan nilai mungkin gini, nilai rasa kasihan barangkali rasa kasihan pada anak ya, karena kondisi mereka di rumah juga gitu ya. Jadi dari mungkin kasus yang Bu Juru temui itu kan sudah Bu Juru ambil suatu keputusan. Keputusan apa sih yang Bu Juru ambil itu? Apa sih pertimbangannya kok bisa mengambil keputusan itu? Itu yang pertama, dari awal kan misalnya saya beri pengertian dulu terutama kepada anaknya. Kalau seandainya tetap tidak masuk seperti ini kan nanti akan berdampak pada situasi dari perkembangan pendidikannya pertama itu. Setelah itu kalau dia seandainya masih tetap artinya kukuh tidak bisa mengikuti sekolah dengan alasan membantu ekonomi orang tua, pertama yang ambil tindakan membantu sedikit-tidaknya dari sekolah memberikan uang jajan. Kalau seandainya dia masih artinya dalam jangka pendek nih ke PIK mungkin bisa akan mengatasi masalah. Tapi kalau kelanjutannya terus dia seperti itu, nanti kemungkinannya mungkin tiang akan membawa masalah ini kepada komite. Mungkin bisa diambil tindakan apakah dari sekolah atau dari komite bisa memberikan bantuan untuk anak tersebut. Nah, itu mungkin jangka panjangnya sih bisa. Jadi untuk langkah-langkah yang tadi Bu Juru sampaikan itu kan sudah dengan anak, dengan orang tua, nanti kalau seandainya sampai dengan komite dengan komite. Nah, dari langkah-langkah itu efektif enggak yang sudah Bu Juru lakukan? Kan ini sudah sudah terjadi berjalan. Sudah berjadi. Efektif enggak itu langkah-langkah? Sejauh ini sih efektif, tapi yang masih berjalan ini lumayan efektif untuk anak tersebut, karena kan dari orang tua juga sudah mengerti bahwa bagaimana kesulitan kami di sekolah seandainya anak itu terus membantu orang tuanya bekerja dan sama sekali tidak sekolah, itu juga akan berdampak pada siswa yang lain. Mungkin ini efektif untuk orang tuanya setelah diberikan pengertian dan setelah diambil ke sekolah. Terima kasih Bu Juru. Jadi seperti itu ya langkah-langkah yang sudah Bu Juru ambil. Nah, ketika menyelesaikan kasus itu, Bu Juru mengambil keputusan seperti langkah-langkah yang tadi. Ada suatu tantangan yang Bu Juru alami? Apakah
ketika memberikan pengertian pada anak dengan orang tua atau sampai dengan ke komite, tantangan yang bagaimana sih yang Bu Jero alami? Kalau tantangan memberikan pengertian pada anak sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena anak itu pada intinya dia lebih senang bersekolah pastinya daripada karena melihat temannya bersekolah nih ke istilahnya ngon nih ke kok nggak bisa sekolah ya seperti teman-teman yang lain. Jadinya kalau sudah diberi pengertian seperti itu dia malah senang. Ada istilahnya yang meringankan bebannya untuk membantu orang tua. Mungkin sebenarnya lebih sulitnya memberi pengertian kepada orang tua. Orang tuanya agak lebih gimana ya, ngotot nih ke kalau tidak dikasih anak yang membantu bagaimana dia mencukupi kehidupan Bu. Nah, seperti itu misalnya bagaimana cara dia untuk melanjutkan ekonomi ngasuhkan anak Bu gitu kan. Padahal kan di SD mereka kan tidak ada kita mengeluarkan dana untuk sekolah kecuali uang jajan. Nah, dengan itu artinya dengan sekolah memberikan bantuan berupa uang jajan, tapi ini ke dalam jangka pendek ya. Artinya misalnya kita kesepakatan dulu sama orang tua berapa bulan, misalnya sampai bapak ibunya itu menemukan solusi mungkin untuk mencari nafkah pekerjaan tambahan gitu. Karena Niki sebenarnya memang ada Niki pas COVID memang ada anak yang seperti itu. Tapi karena kan pas COVID Niki pariwisata di sini kan down udah sama gitu kan pengangguran Niki, jadi anaknya Niki diminta bantuan gitu membantu kan tapi berangsur-angsur setelah kondisinya membaik, artinya COVID-nya Niki perkembangan kondisi ekonomi baik Niki bisa diatasi. Jadi lebih sulit memang memberi pengertian kepada orang tuanya. Jadi itu tantangan ya Bu Jero, tantangan. Jadi cara Bu Jero itu pelan-pelan ya memberikan dirinya. Jadi betul-betul yang pengalaman Bu Jero itu saya rasa juga dilema yang mana ya seharusnya kita ambil keputusannya ya. Baik. Nah, kita akan berbicara hal yang lain. Dari kasus yang tadi yang sudah Bu Jero selesaikan dan mungkin juga masih banyak ada pengalaman yang lain. Nah, ketika Bu Jero menemukan suatu kejadian atau kasus ya, baik itu murid maupun guru, mungkin misalnya sekarang ada kejadian, Bu Jero membuat suatu jadwal tak untuk penyelesaiannya, ataukah secara spontan, hari ini ada kasus yang bisa kita selesaikan, hari ini kita selesaikan. Nah, bagaimana biasanya nih? Kita kebiasaan makin banyak. Nah, kalau biasanya tergantung kasusnya Pak Ika. Misalnya kalau kasusnya masih ranah sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu yang spontan, itu mungkin akan yang selesaikan dalam hari itu juga. Dan memang sangat mendesak itu untuk diselesaikan misalnya. Kalau memang kasusnya itu memerlukan sedikit langkah-langkah yang lebih lebih terencana, misalnya tidak bisa tiang selesaikan dalam waktu hari itu juga. Nah, mungkin akan tiang artinya tahap demi tahap yang selesaikan dulu. Jadi kalau kasusnya lebih sulit gitu ya, lebih kompleks, jadi ada perencanaan yang lebih detail. Perencanaan yang lebih detail. Iya. Jadi ada yang spontan, ada yang perencanaan kayak gitu. Nah, terus mungkin dari permasalahan yang sederhana sampai ke permasalahan yang kompleks itu, prosedurnya bagaimana sih Bu Jero kalau menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan nanti untuk menyelesaikan kasus itu? Nah, yang pertama kan pastinya langkah-langkahnya kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa gitu. Setelah kita tahu fakta-fakta tentang permasalahan yang dihadapi itu, barulah kita berusaha akan mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi itu. Apakah nanti kita misalnya kita langkah pertama sudah kita ambil bisa menyelesaikan masalah, berarti kan nanti tahap berikutnya sudah bisa dilewati. Kalau seandainya langkah pertama masih belum bisa mencarikan solusi dari permasalahan itu, mungkin saya juga memerlukan bantuan dari rekan yang lain untuk memberikan informasi ya atau solusi lain. Mungkin dari pengalaman ya, sekarang kembali ke pengalaman. Kalau pengalaman Bu Jero pernah enggak memutuskan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu kasus itu sampai ke komite atau sampai ke kepolisian barangkali? Pernah? Kalau sampai ke kepolisian belum Pak Ika. Belum pernah. Kalau sampai ke komite? Kalau sampai ke komite
kalau selama, nah mungkin yang tadi nih artinya tapi tidak sampai merapatkan semua anggota komite, tidak, hanya konsultasi dengan ketua komitenya itu pernah ya, meminta pertimbangan, ya, meminta pertimbangan dengan ketua komite itu pernah. Sangat menarik ya Bu Jero ya. Jadi ya, nah ini lagi Bu Jero. Jadi mohon maaf ini banyak ada pertanyaan karena saya ingin tahu pengalamannya lah ya Bu Jero ya. Jadi kita berbagi Pak Eka, yang kan juga baru 1 tahun ya, kurang lebih 1,5 tahun, Diki masih minim sekali pengalaman tentang ya mengelola sekolah itulah. Ya. Tapi biarpun baru 1,5 tahun, tapi sudah banyak punya pengalaman. Nah ini lagi Bu Jero, ada hal lagi. Nah di dalam mengambil satu keputusan, adakah hal-hal yang mempermudah Bu Jero atau membantu Bu Jero dalam penyelesaian kasus-kasus ya khususnya di 5 etika itu siapa sih yang berperan? Yang tetap juga mohon bantuan atau solusi dari rekan-rekan guru, terutama yang lebih senior dari Tiang kan, yang di sini dari pengalaman juga masih minim pengalaman, dari segi umur juga masih banyak di sekolah Niki teman-teman Tiang yang lebih senior dari Tiang. Pastinya Tiang tetap meminta pertimbangan dari rekan-rekan baik yang senior maupun yang seangkatan sama Tiang. Jadi ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah mungkin orientasinya gimana sih Bu Jero ketika mungkin kembali ke yang tadi ya, ketika ada suatu kasus, ketika ada suatu permasalahan misalnya murid atau guru kan, orientasi atau pemikiran ataupun solusinya itu harus bagaimana sih sebenarnya, harus siapa sih yang diutamakan gitu. Nah, kalau dilihat ya tentu kita harus mengutamakan kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan murid kita, ya itu yang harus diutamakan. Apa sebenarnya mereka butuhkan yang harus menjadi prioritas kita. Jadi harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Siswa, ya. Karena gini mungkin ya, kalau tidak ada murid kita siapa yang kita bilang kita guru? Ya, benar juga. Tapi kan kalau memang di sekolah kan memang kita kan istilahnya pelayan murid ya. Kalau murid tidak dilayani kita langsung guru ya. Ya baik. Nah mungkin yang terakhir Bu Jero ya, dari semua bincang-bincang kita tadi, apa sih pembelajaran yang Bu Jero dapat dari pengalaman? Ya mungkin tadi kan satu kasus ya, mungkin beberapa kasus tentang dilema etika yang pernah Bu Jero selesaikan atau ambil keputusannya. Apa sih pengalaman yang menarik yang bisa nanti saya juga contoh dari Bu Jero ya. Nah mungkin hal yang menarik ya, ternyata setelah terjun dalam artinya dunia pendidikan modern, setelah menjadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, berat sekali tanggung jawabnya gitu. Terutama dalam hal mengambil keputusan yang melibatkan orang banyak, kepentingan orang banyak gitu ya, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan agar keputusan yang kita ambil sedikit artinya dampak atau konsekuensinya seminimal mungkin bisa bisa diminimalisir lah artinya konsekuensi yang tidak baiknya untuk kedepannya artinya yang pengalaman dia sulit sekali mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan orang banyak karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Wah luar biasa ya. Jadi sedemikian ya mungkin juga sebagai tantangan dan pembelajaran ketika kita sudah menjadi tukang pengambil keputusan atau jadi kepala sekolah. Memang sih dalam dalam hal pengambilan keputusan kita kalau semakin banyak orang yang memberikan masukan kita akan semakin banyak pertimbangan, mungkin dari hal ini benar, mungkin ini benar. Tapi intinya kan yang mengambil itu tetap di kita juga, bagaimanapun apapun saran atau masukan yang dikasih ya pastinya membantu, cuma kembali lagi kepada kita sebagai pengambil keputusan apa yang harus kita lakukan benar-benar harus dipikirkan. Jadi kita yang pegang palunya ya. Oke, jadi luar biasa Bu Jero. Jadi saya mendapat sesuatu
hal di dalam mengambil keputusan itu, artinya pertimbangan itu pasti banyak ada, tetapi palunya masih kita yang pegang, jadi kita meminimalisir konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Juru. Jadi sharing pengalamannya, semoga bisa juga saya jadikan pelajaran. Oh, maaf ini sudah menyita waktu. Sama-sama Kak Eka, mudah-mudahan pengalaman yang tidak seberapa Niki bisa membantu Kak Eka. Baik Bu Juru, terima kasih. Saya akhiri dengan pramasam. Om Santi Santi Santi. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi khususnya bagi saya untuk melakukan wawancara terhadap Bapak sebagai pelengkap tugas, nanti saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya awali pertemuan kita ini Bapak dengan panganjaliman. Om Swastiastu. Bapak, saya ingin kita menggali lah pengalaman Bapak, kita sharing-sharing pengalaman. Siapa tahu pengalaman Bapak itu akan jadikan saya pelajaran nantinya dalam mengambil sebuah keputusan yang terhadap murid saya khususnya. Nah, untuk yang pertama saya ingin tahu dulu Bapak, bagaimana sih, pastinya Bapak pernah menemui kasus-kasus di sekolah, entah itu dengan murid ataupun dengan guru maupun dengan masyarakat, pasti pernah Pak ya. Jadi saya ingin tahu dulu kasus yang pernah Pak alami itu, Pak kelompokkan kasus itu bagaimana sih cara Bapak mengetahui bahwa sebuah kasus yang harus Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Sebatu itu akan menyelesaikan itu adalah kasus dilema etika ataupun kasus itu merupakan kasus rujukan moral. Bagaimana sih Bapak mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Itu sebenarnya antara moral dan etika itu adalah saling beriringan. Ya. Yang pertama yaitu masalah etika. Etika itu adalah merupakan tata krama daripada aturan-aturan yang telah atau norma-norma yang telah disepakati oleh kita, kalau dalam hal ini yaitu di sekolah. Nah, sekarang ada permasalahan moral. Kalau masalah moral itu sudah menyangkut masalah benar dan salah. Berarti kita harus bisa memfokuskan dan memvonis secara moral bahwa kita bisa memvonis bahwa ini adalah benar dan ini adalah salah. Tapi secara etika kita itu berpikir yaitu menyelamatkan seorang anak didik ataupun teman-teman yang lainnya yang pernah di luar negeri. Itu adalah menyelamatkan dia dari hal-hal yang pernah dilakukan. Misalnya seperti contoh, Pak pernah mengalami hal bahwa ada anak sekolah yang seorang murid sudah lama tidak masuk sekolah, tapi dia di absennya sudah melebihi dari 15 hari. Alfa, Ya, alfa dengan keterangan alfa ya. Nah, oleh karena itu, kalau secara moral anak itu di dalam tahun pelajaran berikutnya dia sudah barang tentu sangat sulit sekali untuk naik kelas. Nah, oleh karena dia itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu dia bisa
mengikuti pelajaran yaitu hanya sepotong-sepotong. Sudah barang tentu ya itu sangat sulit sekali yaitu mengejar teman-temannya. Nah, oleh karena itu secara etika yaitu Bapak memberikan solusi bahwa anak tersebut adalah perlu mendapatkan suatu bimbingan dan binaan dari Bapak selaku pemimpin di sekolah ini agar anak tersebut tidak berhenti untuk bersekolah, tetap dia melanjutkan sekolah itu, yaitu dengan cara hidup wajib. Dengan cara hidup wajib bukan saja hanya untuk anak didik itu sendiri, tetapi termasuk orang tua pun ikut Bapak kasih pengertian kepada orang tuanya agar orang tuanya juga mengerti hal ini, bahwa anaknya sudah sekian lama tidak masuk dan kemudian sudah orang tentu ya itu mempunyai pemikiran Pak, kalau memang bisa masuk murni pasti bahwa kalau anak sing naik awal ini Bapak punya pertimbangan lain, itu secara etika itu Bapak memberikan pengertian itu, yaitu Bapak di akhir di semester berikutnya yaitu kenaikan kelas, bahwa anak itu bisa Bapak naikkan dengan catatan itu dia itu tidak mengulangi hal yang terjadi seperti halnya sekarang ini. Dia harus rajin masuk dan mendapatkan bimbingan dari orang tua dan juga di sekolah mendapatkan bimbingan terutama oleh wali kelasnya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi seperti itulah Bapak mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Nah, sebelum lanjut lebih jauh Pak, saya ingin tahu dulu dari kasus yang tadi itu yang pernah Pak alami, bahwa ada anak yang lama tidak bersekolah, yang sebenarnya sudah pasti tidak naik secara peraturan ya Pak ya. Nah, apa sih yang mendasari Bapak itu masih ingin anak itu biar tetap sekolah, biar bisa naik? Rasa apa sih yang mendasari Pak? Itu rasa kasih sayang. Kasih sayang. Itu yang pertama. Yang pertama rasa kasih sayang. Yang kedua yaitu supaya dia itu bisa menjadi atau merubah diri daripada anak tersebut menjadi siswa yang rajin. Berarti dia sudah mempunyai rasa rajin misalnya, ya. Rajin. Dan dia mempunyai rasa tanggung jawab untuk ke depannya. Jadi karena ada rasa kasih sayang, jadi Pak ingin mendorong juga anak itu biar tetap bisa sekolah dan naik kelas ya. Baik, supaya dia bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya yang sebelumnya. Baik Bapak. Nah, untuk selanjutnya Pak, Ya. Selain kasus yang seperti yang Bapak ceritakan tadi, pastinya ada juga permasalahan atau kasus-kasus lain yang Bapak tangani, yang Bapak ambil sebuah keputusan yang merupakan itu adalah kasus dilema etika, yaitu antara pilihan benar dan benar. Nah, dari pengalaman Bapak itu biasanya langkah-langkah apa sih yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang sulit itu Pak, yang antara pilihan benar dan benar itu Pak? Ya. Kalau pilihan antara benar dan benar, nah itu misalnya ada kasus seperti ulangan umum, ya. Ya, Ulangan umum. Yaitu ada ulangan semester, yaitu pada saat ulangan semester, yaitu bertepatan pada saat terjadinya ulangan semester, mendadak anak tersebut yaitu mendapatkan kecelakaan. Mendapatkan kecelakaan. Nah, setelah mendapatkan kecelakaan sudah berlalu itu hal tersebut adalah semuanya yang benar. Arti anak tersebut sudah tidak bisa mengikuti semester ya.
sudah tidak bisa mengikuti ulangan semesteran. Nah, sehingga pada saat itu juga Bapak memberikan saran kepada orang tuanya, karena dia sudah melapor orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa diobati agar cepat pulih. Nah, dan Bapak secara etika di sana anak tersebut dan orang tuanya Bapak kasih tahu yaitu tersebut mau lanjutkan hasil semesternya ini, yaitu dia melanjutkan tugas di lain hari, yaitu dengan susulan, yaitu dengan semester susulan. Nah, sehingga pada saatnya berselang 5 hari kemudian ternyata anak tersebut sudah bisa sekolah walaupun dengan belum maksimal. Nah, sehingga anak tersebut Bapak kasih tahu dan Bapak tanya, bagaimana kondisinya? Ya, sudah baik. Nah, melihat dari kondisinya beliau, walaupun dia belum sembuh sempurna, bahwa dia itu sudah bisa berpikir, masih daya pikirnya masih Bapak nilai bagus. Nah, sehingga pada saatnya itu keesokan harinya Bapak masih dia itu yaitu ulangan susulan. Jadi ada pemberitahuan ke guru, guru kelasnya juga Pak ya? Ya, guru kelasnya wajib ditahu. Jadi saya tangkap langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu adanya koordinasi ya Pak ya? Ya. Adanya koordinasi, kemudian pemberian wewenang penuh pada murid ya. Jadi apakah murid itu sudah bisa untuk mengikuti ulangan? Jadi adanya koordinasi sehingga bisa juga memberikan waktu susulan untuk mengikuti ulangannya. Jadi itu pengalaman Bapak. Nah, selanjutnya Pak, mungkin dari 2 kasus tadi dan juga pengalaman Bapak yang lainnya, mungkin banyak juga kasus-kasus yang termasuk dilema etika. Nah, adakah tantangan Pak? Adakah tantangan ketika ada 2 pilihan yang sedemikian sulitnya, yang mana harus didahulukan? Adakah tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak? Dilema etika, yaitu tantangannya sudah barang tentu, yaitu ada tantangan pada saat melaksanakan kasus etika anak yang tidak masuk itu adalah tantangan Bapak adalah sangat boleh dikatakan sangat sulit ya untuk memilih bahwa anak itu harus dinaikkan. Nah, tantangannya itu dari situ Bapak harus berani menarik suatu kesimpulan bahwa ada tantangan-tantangan pada anak yang lainnya. Bagaimana anak yang lain yang sering masuk itu sudah barang tentu dia itu akan ada yang memprotes ya. Cemburu lah istilahnya, ada yang memprotes. Nah, itu adalah tantangannya. Nah, tapi Bapak beri masukan kepada anak tersebut bahwa termasuk orang tuanya, yaitu karena dia mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Ini anaknya ini masuk sekian lama, dia bisa naik. Nah, makanya Bapak kasih saran dia itu adalah naik bukan naik secara 100%, karena dia adalah naik percobaan untuk supaya tidak mengulang. Itulah Bapak kasih tahu. Itulah tantangan. Jadi tantangannya untuk memberi pemahaman kepada murid yang lain dan juga ke orang tuanya Pak ya. Jadi dalam hal berkoordinasi.
Nah, misalnya Pak ya, misalnya ada kasus lain atau kasus-kasus sebelumnya yang Bapak sudah ambil suatu keputusan. Nah, ketika menemui suatu kasus baru Pak ya, ketika menemui suatu kasus, apakah Bapak itu secara spontan mencari solusi, memutuskan sesuatu sebagai suatu solusi, ataukah Bapak itu membuat jadwal perencanaan? Nanti berapa hari lagi baru kita carikan solusi, baru selesaikan. Nah, ini khusus untuk dilema etika ya Pak. Itu tidak semata-mata bahwa sesegera mungkin. Bapak dulu koordinasi dulu, yaitu menjadwalkan pertemuan itu sendiri, biar kedua belah pihak tidak saling bertentangan, supaya kedua belah pihak, yaitu baik yang diajak berbicara, berdialog, dia sudah bisa mendapatkan waktu. Karena ini menyangkut waktu. Itu dia Bapak itu menjadwalkan supaya dia ada di rumah. Itu misalnya. Nah, mungkin kalau kasus kita lihat kasus lain, seandainya, nah ada murid yang mungkin hal kecil Pak ya, mungkin hal kecil. Nah, misalnya ada murid yang berebut makanan yang merupakan makanan itu merupakan milik dia, milik kedua murid. Nah, mungkin ini kasus yang kecil. Nah, kalau menyelesaikan kasus yang seperti itu, apakah Pak juga perlu menjadwalkan Pak? Perlu menjadwalkan misalnya berebut makanan yang milik mereka berdua tetapi rasanya tidak seimbang seperti itu Pak? Kalau memang itu yang bersifatnya insiden seperti itu, itu karena itu adalah tidak terlalu konflik, Bapak tidak perlu menjadwalkan. Itu adalah sesegera mungkin Bapak mengambil tindakan, yaitu dengan melerai kedua belah pihak, nah sehingga kedua belah pihak itu saling mengerti bahwa itu adalah milik bersama, sehingga makanan itu bisa dibagi. Jadi tergantung berat ringan kasusnya Pak ya. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya saya juga ingin tahu di dalam menangani atau Bapak mengambil suatu keputusan terhadap suatu kasus, satu permasalahan, baik itu murid dan guru, adakah mungkin orang-orang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema itu Pak, dilema etika itu? Ya, itu ada ya, karena Bapak selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru ya. Karena Bapak selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru itu, Bapak minta pendapatnya masing-masing, sehingga bisa untuk menyelesaikan kasus itu bisa secara tidak tergesa-gesa. Jadi ada kolaborasi dan kerjasama dengan rekan-rekan guru Pak ya. Baik. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak ini yang terakhir Pak ya, dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, pembelajaran apa sih Pak yang penting yang bisa Bapak bagikan kepada saya, terutama menangani kasus-kasus tentang dilema etika ini Pak? Jadi pembelajarannya di sini adalah sesuai dengan pengalaman Pak yang tadi. Bapak minta kepada teman-teman, terutama guru, berlakulah secara bijaksana di dalam menangani anak-anak dalam proses belajar. Jangan cepat marah dan mudah marah, jangan mudah tersinggung, karena anak-anak itu sudah kadang itu, yaitu dia belum mengetahui betul mana benar, mana yang salah, karena anak-anak ini masih kecil. Oleh karena itu, sebagai seorang guru ataupun wali kelas, nah itu Bapak sarankan untuk bersikaplah yang lebih lebih bijaksana. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi pengalaman Bapak dalam menangani kasus dan mengambil keputusan itu kita harus
bijaksana Pak ya, melihat dari segala hal, jangan langsung memvonis anak itu seperti apa. Baik, terima kasih Bapak, waktunya saya sudah mengambil waktu yang banyak. Jadi dari sharing pengalaman Bapak, saya akan jadikan itu sebagai suatu langkah nanti seandainya saya dihadapkan dengan kasus-kasus D5 etika yang harus saya selesaikan khususnya di dalam kelas. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.